adik-adik Kidi. Wah, berjumpa kembali dengan Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Gimana nih adik-adik kabarnya Sabtu hari ini? Wah, pasti semua dalam keadaan sehat. Semoga semua dalam keadaan happy adik-adik ya, karena sudah libur sekolah tentunya. Yuk, kita mau baca renungan, kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai baca renungan kita hari ini ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin membaca firman Tuhan, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa nih kalau ada kejadian di sekolah suka cerita sama mama atau sama papahnya di rumah? Nah, sama seperti Kiki adik-adik. Jadi, Kiki cerita nih sama mama kalau ada kejadian di sekolahnya. Dia bilang, "Mah, tadi di sekolah tuh ya, Ria marah-marah sama Anita, mah. Padahal Anita hanya bercerita bahwa dia akan liburan ke Surabaya." Mama tanya nih sama Kiki, menurut Kiki, apa yang menyebabkan Ria marah-marah? Apa ya, Mah? Mungkin Ria merasa iri ya, Mah, sebab Ria tidak bisa liburan seperti Anita. Nah, adik-adik, mengerikan sekali ya orang yang dikuasai iri hati. Seperti Ria yang marah-marah kepada Anita tanpa sebab. Sifat iri hati juga dapat merusak relasi kita atau hubungan kita dengan teman-teman kita loh adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita dulu yuk. Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Bilangan itu perjanjian apa adik-adik ya? Perjanjian lama. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Judulnya Dosa Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta." Nah, adik-adik, jadi Musa itu punya saudara namanya Miriam dan Harun. Keduanya iri sama Musa adik-adik karena Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan sifat iri hati mereka. Siapa yang iri adik-adik? Miriam dan Harun. Tuhan memberikan hukuman supaya mereka tidak lagi melakukannya. Nah adik-adik, lawan kata dari iri hati adalah bersyukur. Supaya kita tidak dikuasai iri hati, maka kita harus sering-sering mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar untuk menghitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi adik-adik, kalau ada teman yang memiliki sesuatu yang lebih dari kita, misalnya, "Wah, pensil teman kalian bagus ya," atau dia punya barang yang baru. Nah, adik-adik gak boleh iri hati ya. Mungkin itu adalah berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada teman kalian. Tapi
kalian juga harus melihat ada berkat Tuhan pasti yang Tuhan berikan juga buat adik-adik semua. Jadi belajar dari Musa dan Miriam dan Harun, tidak boleh iri hati. Yuk mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar dan diajarkan untuk tidak boleh iri hati. Ajar kami senantiasa selalu mengucap syukur atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.